susah juga ya main gitar. Tapi kok ini beda ya dari yang biasanya? Lagi main gitar nih kayaknya nih. Lagi belajar, Kak. Tapi kok ini beda ya, Kak? Ya, dari yang biasanya? Ini gitar terbuat dari bambu. Hah? Ya. Bambu? Unik kan? Iya, unik banget, Kak. Keren juga lagi. Nah, kalau mau tahu semuanya tentang dari proses sampai akhir, kita bisa coba di dalam. Oke, boleh. Yuk, Oke. langsung aja, Kak. Halo, sekarang aku sama Kak Faisal nih. Aku lagi di LPSM. Nah, LPSM itu apa sih, Kak? LPSN itu adalah Lembaga Pendidikan Seni Nusantara. Di Cilandak di Bogor ya. Cilandak Nah, Bogor. aku mau nanya sedikit nih tentang LPSM. Hmm. Awal mula ide bikin usaha alat musik bambu ini seperti apa ya, Kak? Wah, sebenarnya kalau di sini sendiri kita membuat alat musik dari bambu itu awalnya adalah sebagai praktek dari bahan ajar yang telah kami buat. Jadi kita telah membuat beberapa buku bahan ajar tentang itu. Nah, kenapa kita coba buat alat musik? Karena di situ juga ada praktek pembuatan alat musik. Berdirinya LPSM ini dari kapan tuh, Kak? Kalau LPSN-nya itu sendiri sudah mulai dari 2002. Udah lumayan lama. Nah, Kak, selain Kak Faisal nih siapa aja sih yang ngurus di LPSM ini? Ya di sini kami terbagi-bagi. Saya ngurus rumah tangga dalam artian inventarisir segala macam ya, pendataan itu ada di saya semua. Terus ada temen satu lagi Kang Dedi, dia di bagian bahan bakunya. Dia akan mengurus kedatangan bahan baku, terus ini bahan baku untuk apa, itu Kang Dedi. Ada lagi Kang Budi yang kebetulan sekarang lagi mudik. Dia luthiernya, dia yang ahli membuat gitar selama yang ada di sini. Satu lagi Mamat, dia asisten dari luthier itu sendiri, walaupun dia sambil belajar membuat gitar. Aku mau ngasih, Kak, alat bambu ini bambu apa sih, Kak, yang LPSM ini dipilih? Untuk pembuatan alat-alat musik yang di sini itu paling banyak kami menggunakan bambu betung. Ya. Kenapa dipilih bambu betung? Karena bambu betung itu besar, ya. Terus sehingga dia akan menghasilkan bilah-bilah bambu yang lumayan lebar ketimbang bambu-bambu yang lain. Tapi kita juga menggunakan bambu hitam. Dari bambu hitam itu dia lebih lentur dan lebih enak sebenarnya. Cuman kendalanya kalau untuk di gitar kita terkendala di buku-bukunya sendiri. Ya karena bambu hitam itu pendek-pendek satu ruasnya. Itu bambu betung sama bambu hitam itu dari mana, Kak, asalnya? Bambu yang kami gunakan di sini itu dari Majalengka, sebagian juga dari Sumedang, yang kita rendam selama 1 tahun minimal 1 tahun itu direndam, terus diangin-anginkan 6 bulanan, baru dibawa ke Bogor. Cukup lama ya prosesnya ya, Kak? Lumayan lama proses dari pengawetan itu sendiri. Itu pengawetan adalah pengawetan yang sudah ada dari zaman dahulunya gitu ya. Dibilang ini udah dari karbonnya udah kayak begitulah gitu ya. Zaman-zaman dulu kita nggak menggunakan bahan-bahan kimia, walaupun itu bisa ketika kita mau pengawetan menggunakan boraks misalkan ini. Nah, itu paling dia sebentaran juga udah selesai, bisa dalam 1 minggu itu udah bisa pengawetan. Cuma dampak yang dihasilkan kan nantinya ke lingkungan yang baik. Jadi kita pakai cara-cara yang benar-benar alami. Nah, kenapa sih, Kak, membeli alat musik bambu ini? Kan banyak nih bahan-bahan yang lain. Tapi kenapa harus bambu, Kak? Ya. Kita memilih, kami di sini memilih bambu sebagai bahan dasarnya. Satu karena kayu udah mulai sulit untuk didapat. Okay. Ya, jadi si bambu ini
sementara di Indonesia itu juga merupakan negara bambu, salah satu negara bambu yang ada. Dalam artian kita punya bambu itu melimpah, ya. Makanya kita coba di bambu. Daya tahan bambu sama yang kayu biasa tuh apa sih Kak bedanya? Nah, perbedaan yang mendasar dari kayu dan bambu dia lebih liat dan lentur ya intinya. Tapi si bambu ini juga punya warna tersendiri dalam suara. Dalam artian dia ada warna-warna suara yang tidak didapat di kayu dan ada yang keluar di bambu ini sendiri. Ya, jadi emang sebenarnya kenapa kita membuat kecapi dari bambu? Kita buat ini sebenarnya untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena umumnya para pembuat tradisi ketika mereka membuat sebuah alat musik ditanya ini ketebalannya berapa, segini. Nah, segini itu berapa, ya kan? Segini itu bukan ilmu pengetahuan. Tapi kita bisa menjelaskan di sini bahwa untuk yang atas kita harus menggunakan bambu dengan ketebalan 2,5 mili, ya kan? Untuk sisinya juga 2, mili. Jadi di situ ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Yang di orang-orang tradisi kebanyakan mereka hanya menunjukkan segini kira-kira. Ya, jadi emang kita membangun ini sebenarnya dasar utamanya adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang ada. Cara merawat bambu itu gimana sih Kak? Nah, karena Ada si khususnya bambu nggak? ini kita buatnya lempeng per lempeng yang dilem satu dengan yang lain, maka ada sesuatu yang benar-benar untuk dijaga. Dia nggak boleh benar-benar ada di bawah AC. Oh, nggak boleh. Ya, dan hampir semua alat musik yang pro juga nggak boleh seperti itu. Di bawah terik matahari yang benar-benar kencang juga nggak boleh. Itu kenapa jadinya bakal Kalau untuk bambu dia akan retak. retak? Nah, dia akan ada timbul retak-retak sedikit, crack karena panas. Balik lagi karena ini adalah hasil laminasi. Dalam artian kita melem lempeng per lempeng. Kalau kayu kemungkinan juga walaupun dia menggunakan kayu dengan tebal tanpa leman, ketika ditaruh di terik panas matahari ini dia juga akan retak. Ya. Satu lagi karena kami di sini tidak menggunakan paku dan dempul untuk pembuatan ini. Oh, jadi pakai apa tuh Kak? Semuanya lem. Oh, lem. Nah, jadi ketika kena panas atau dia terlalu panas yang terlalu ekstrim dia akan retak. Lem yang dipakai apa tuh Kak? Lem kayu biasa kita, lem putih. Oh, biasa. Lem kayu biasa, cuman teknik pengelemannya itu sebenarnya yang jadi kunci. Kalau lemnya sih lem biasa, cuman teknik dalam pengeleman itu yang kita aplikasikan benar-benar secara fabrikasi. Untuk suaranya gimana Kak? Kualitasnya? Nah, kualitas suara sih menurut pemain yang pro ya, mereka yang udah pada ini ada warna-warna suara yang cukup keren. Ya, baik ini kecapi, di gitar gitu kan, ada warna suara yang tidak ada di kayu. Yang mungkin karena balik lagi kedekatan kita dengan bambu. Ya, ketika si pemain gitar dia ngegenjreng gitu kan, kok kayak ada yang gleng gitu di dada gitu, kayak gimana gitu. Ya mungkin karena kedekatan kita juga dengan bambu. Nah, selain alat musik bambu yang di sini nih yang buatkan selain gitar, biola, apa aja sih Kak alat musik yang bambu yang dibuat? Jadi yang sudah kami buat di LPSN ini sendiri, selain gitar ada biola. Ya, untuk yang modern-modernnya ada biola, ada cello, ya, terus ada cakcuk itu dalam ensemble keroncong. Ya, jadi ada cakcuk, biola dan cello. Selain itu kita juga buat kecapi. Yang kecapi itu yang kita sudah buat adalah kecapi sitar, kecapi indung, kecapi rincik dan hibrid. Terus ada gendang. Kita buat gendangnya tapi gendang Sunda. Ya, ada gendang Karawitan atau gendang Pencak. Yang terbesar untuk saat ini yang telah kita buat adalah beduk. Oh, beduk. Ya, beduk itu lumayan besar yang kita buat saat ini ada di Al Ghazali, itu adalah beduk kami yang kedua.
dengan diameter 74 cm untuk kulitnya. Dan yang terakhir untuk Yayasan Amanah kita itu kita buat dengan diameter 84 cm. Yang alat yang paling susah dibuat apa sih Kak? Yang paling sulit. susah. Kalau dalam artian bentuk, kesemuanya itu susah. Susah. Kenapa? Karena ketika kita menggambarkan dengan tingkat sekian ukurannya, disitulah kita membutuhkan craftsmanship, keahlian dalam keahlian tangan untuk membentuk ini. Karena si alat musik ini harus presisi, benar-benar presisi. Ketika dia nempel nggak boleh ada yang renggang. Ya, terus untuk membuat lapisan ini atau apa soundboard atas, kita sebut soundboard atas, kan perlu ketebalan 2,5 mili untuk gitar. Nah itu kalau nggak pandai-pandai si tangan melakukannya ya lumayan. Tingkat sulit, semuanya sulit kalau dibilang. Tapi ketika dia udah terbiasa melakukan itu, nah akhirnya kan jadi karena dia terbiasa jadi agak-agak luas. Nah, untuk yang awal-awal emang agak-agak sulit ya, karena emang semua benar-benar membutuhkan keahlian tangan, craftsmanship-nya sendiri. Nah Kak, aku mau nanya nih, peminat alat bambu ini siapa aja sih? Nah, kalau peminat dalam artian yang menyukai alat musik yang telah kami buat, sebenarnya banyak juga dari kalangan artis-artis, ya kan, yang papan atas. Diawali dengan Doni Suhendra. Beliaulah yang sebenarnya memicu kami untuk lebih giat lagi ketika dibilang ini sebenarnya udah layak, ya, udah layak go public. Ada disitulah kami seperti dipecut, ya kan. Ketika dia menjelaskan ini ada sesuatu yang beda dengan alat musik ini, kan. Terus kita mencoba lagi kan mengeksplor segala sesuatunya. Akhirnya banyak dari kalangan para gitaris lokal maupun yang sudah mulai punya nama, mereka mencoba untuk memainkan gitar dan alat-alat kami. Di situ mereka ada ketertarikan sebenarnya kan. Ketika mendengarkan suaranya, ini ada suara yang khas banget dari bambu ini sendiri, ya kan. Tapi untuk saat ini kita belum bisa membuat banyak. Makanya cuma ada beberapa artis-artis tertentu aja yang udah mulai pakai, ya seperti Kang Doni Suhendra, Balawan juga sudah menggunakan, Iksan Skuter, dia juga udah. Yang terakhir ini adalah Padli. Opa Padli itu dia juga menyukai suara yang dihasilkan oleh alat musik yang kami buat. Ketertarikan mereka utamanya itu karena ini bambu. Ya. Negara kita negara yang boleh dibilang negara bambu, ya. Salah satu negara bambu. Mereka kagum dengan hasil yang ada karena di luar ekspektasi mereka. Biasanya kan mereka beranggapan gitar bambu paling juga bambu dipotong. Jadi ternyata ketika mereka melihat ini agak beda. Nah, ketika mereka mulai memainkan, ini juga beda gitu kan. Dan yang lebih membedakan lagi kami dengan yang lain para pembuat adalah kami buat ini dengan sepenuh hati, pertama. Yang kedua, kita mau memulai dengan ilmu pengetahuan. Nah, untuk misalnya nih mau pesan alat musik bambu yang di sini nih, caranya gimana nih Kak? Nah, ini harus pre-order nih kalau yang ini. Cuma pre-order aja ya? Pre-order. Kenapa? Karena emang dalam 1 bulan kita hanya bisa mengerjakan gitar itu 1. Ya. Dalam artian karena semua digarap dengan tangan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi harus pesan dulu bentuk yang seperti apa, ya kan, warnanya seperti apa, gitu kan. Jadi ya boleh dibilang ini enggak semi butik lah, ya, atau malah butik dalam artian butik di alat musik. Berarti nggak ada yang jual langsung
orang langsung nggak beli ke sini? Datang terus langsung, oh ini deh suka dibeli. Enggak, karena kita buat prototype yang ada. Ya itu mereka akan mencoba dan kita akan mencoba untuk membuatkan yang seperti itu dengan catatan suara nggak mungkin sama 100%. Berbeda-beda ya? Pasti berbeda. Semua alat yang ada di sini itu ada perbedaannya gitu. Jadi ada yang mungkin dia lebih di sini, dan kurang di sebelah sininya. Dalam artian ketika dia mau yang sama persis itu juga, ya mangga yang dia mau itu diambil, yang ini jadiin prototype lagi. Untuk harga jualnya berapa sih Kak? Kira-kira sekitar? Harga jual yang lumayan relatif ya. Kita karena ini adalah handmade, banyak kan, dan suaranya juga oke, jadi nggak cuma ini jadi kenangan. Kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus, makanya kita kasih harga yang agak lumayan ya, kayak gitar kisaran 7 jutaan gitu ya. Untuk gitar elektrik juga dia 9 juta ke atas. Kak Faisal, harapan kedepannya nih untuk alat musik bambu ini apa nih Kak? Ya, kalau harapan kami yang terbesar adalah biar si masyarakat tahu bahwa bambu itu bisa digarap sedemikian rupa hingga menghasilkan karya yang benar-benar bagus, indah gitu ya. Jadi nggak sekedar hanya yang biasa-biasanya aja gitu kan. Tapi kita coba untuk lebih mendekatkan pada unsur seninya sebenarnya. Dan Indonesia sebagai negara bambu juga sebenarnya bisa mengolah bambu yang ada di sini itu menjadi jadi hasil yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita cuma menjadi biasanya kan cuma jadi konsumennya aja. Bambu yang ada, bambu mentah kita buang keluar, kita datang ke sini dengan ragam yang udah lebih bagus lagi, kita sebagai konsumen. Harapan kami ke depan sih semoga bangsa ini sendiri yang bisa mengolah bambu sedemikian rupa sehingga si bambu ini sendiri juga punya tempat tersendiri. Nah Kak, aku pengen lihat-lihat nih produksinya langsung nih, cara pembuatan alat musik bambu ini. Boleh gak Kak lihat? Oh ya boleh lah, kalau nggak begitu kan nggak seru kalau nggak sampai ngelihat cara pembuatan kami di sini. Oke, langsung aja ke atasnya Kak. Kita langsung ke atas. Sip. Produksi kami. Nah, salah satunya ini. Ini sedang apa nih Kak? Ini sedang menghaluskan pinggirannya buat nanti dipasang fret. Ya, jadi emang sebelum kita memasang fret atau besi-besi yang ada di fretboard ini, dia harus diratakan dulu. Setelah itu baru dipasang dan diratakan lagi sehingga tidak ada bagian-bagian tajam yang nantinya akan melukai pemain nantinya. Nah, ada apa aja nih Kak di tempat produksi ini? Nah, ini sebenarnya kalau ini mah udah masuk 80% lah kalau ini udah semakin jadi. Nah, itu kalau awalnya itu seperti itu tuh. Mana tuh Kak? Nah, ini juga masih ada satu ini yang sedang dijepit. Ya. Ini mau bikin apa nih? Ini gitar. Ini gitar. Bawahnya. Penulangan inilah yang harus dipres. Kita juga sama menggunakan bambu. Sebenarnya ada dari fiber yang lumayan mahal, kita gunakan bambu. Disinilah yang harus presisi. Dalam artian ketika dia menyambung ini, nggak boleh ada bagian yang renggang sedikit pun karena itu akan mengganggu hasil suara nantinya. Ini prosesnya. Nah, kali ini kita bikin papan sebenarnya nanti ada dari mulai tempat penyimpanan, terus mulai pembuatan bilah-bilah bambu sampai dia nantinya ke sini di press. Kenapa ini harus di press juga untuk bisa diolah lagi nanti itu harus perlu berapa lama gitu kan. Itu juga tatanan-tatanan yang nggak boleh dilanggar. Dalam artian ketika kita baru dilem, yang penting udah kelihatan kering, udah dilepas. Nah, itu yang nantinya akan merusak
karya itu sendiri sebenarnya. Selama berapa hari nih Kak di Nah, kalau seperti ini? ngepresnya sendiri sih paling 4 jam. Oh, 4 jam. Minimal 4 jam ketika kita menggunakan lem kayu yang kuning. Nah, tapi kalau yang putih dia harus digencet selama 12 jam di presnya. Ya, Jadi baru bisa prosesnya diolah. lama ya? Ya, lumayan lama. Ini pun dia satu-satu. Ya, karena yang satu lagi yang akan membedakan kami dengan yang lain adalah ketika satu bagian begini ini harus diuji. Dalam artian kita harus mengambil data yang ada di dia. Dia akan merespon di frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Nanti baru ditempelin lagi satu lagi sampai dia benar-benar jadi satu rangkaian utuh, semuanya itu ada data. Jadi dalam artian kalau kami di sini itu mengambil data karena emang di sini salah satu lembaga riset, kita ambil datanya mulai dari lempengan sampai dia jadi sebuah alat musik. Itu harus ada datanya. Data frekuensi dia bisa menghasilkan di frekuensi berapa amannya gitu ya. Itu Prosesnya yang sedikit. sulit juga ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Terus ada apa lagi nih Kak di ruangan ini? Kalau di sini ya selain kita yang di awal-awalnya, sebenarnya juga kan harus ke tempat penyimpanan dulu. Gimana kami menata bambu-bambu awalnya. Di sini ya? No, di agak ke depan. Oh, ke Kita depan. lebih terang berarti. Oke. Nah, ini apa nih Kak bambu? Nah, inilah tempat penyimpanan harta karun kami ini sebenarnya ya. Jadi bambu-bambu yang telah direndam di Majalengka. Oh, ini udah direndam? Ya, yang udah direndam selama 1 tahun dan diangin-anginkan 6 bulanan, baru sampai ke sini. Di sini kita harus menyusunnya seperti ini. Dalam artian ini juga akan diangin-anginkan lagi nantinya dengan sendirinya. Jadi dia kita lindungi dari hujan dan panas karena Bogor lumayan tinggi sering curah hujan. hujannya. Jadi si bambu harus disusun seperti ini biar menghasilkan tingkat kekeringan yang Cukup. lumayan lebih bagus. Ini kan ada yang tebal. Nah, yang tebal-tebal ini biasanya kita pakai dia untuk dog-dog atau untuk gendang. Sedangkan yang agak tipis-tipis itu nantinya akan digunakan untuk bahan gitar. Pokoknya yang dapat menghasilkan bahan yang tipis-tipis. Jadi emang dari ketebalan ini juga berpengaruh nantinya dia akan digunakan untuk apa bahan ini. Ya, jadi dari sini setelah diukur panjang segala macam kebutuhan, nanti kita akan ke tempat pemotongan. Lagi. Oh, tempat pemotongan. Iya. Oke. Nah, di sana Berarti lah langsung aja bagian ke Kang tempat Deddy. pemotongan. Ayo Oke. kita coba lihat tempat pemotongannya. Nah, ini ruang apa nih Kang? Nah, ini tempat kita buat awal dibentuk sebuah lempeng. Oh. Nah, sekarang kita lihat ini Kang Deddy ya. Dia sedang meluruskan yang bengkok. Oh, jadi meluruskan. Iya, sebab jarang sekali bambu yang benar-benar lurus. Makanya diluruskan dengan cara dipanaskan. Nah, dia udah mulai meluruskan yang nantinya akan dipotong-potong kalau saya ini seperti ini. Nah, ini nantinya Jadi dia lurus. akan membuang finisnya dulu. Kan? Pinggirnya ya, ke semuanya itu di mesin ini, digergaji sampai menghasilkan seperti ini. Ini udah selesai jadinya. Nah, ini udah siap. Oh, udah siap. Oh ya, beda ya. Dia udah benar-benar menjadi lurus dan halus. Nah, tapi sebelum dia dibentuk jadi sesuatu atau soundboard segala macam, kalau di sini itu harus melalui tapping. Dalam artian kita harus mencari nadanya dulu dia, persatuan. Caranya gimana tuh Harus mengetahui? diketuk. Diketuk. Diketuk sambil didengar. Dia tinggi kah, medium kah, atau rendah. Jadi nantinya kita kelompokkan. Oh, ini kelompok yang tinggi, yang ini yang Dibeda-bedain medium. gitu. Nah, nantinya baru kita lem dia menjadi satu papan dengan satu nada semuanya. Dalam artian oh ini yang tinggi dengan tinggi, rendah dengan rendah. Gitu. Jadi ketika udah selesai,
tinggal kalau dilem ke sini dia akan menjadi papan. Iya. Oh iya. Ya, kalau dilemnya ke sini dia akan menjadi balok. Semuanya itu dipres dengan alat yang itu. Mana tuh? Oh itu. Nah, itu untuk Ngepres. untuk pengepres jadi sebuah papan. Sedangkan untuk menjadi sebuah balok itu ada lagi di dalam. Di dalam lagi. Tapi emang dalam prosesnya hampir sama semua. Jadi ketika dia dilem ke samping, dia akan menjadi sebuah papan. Tapi kalau dia bagi balok. dari atas jadi balok. Ya, apalagi nih Kang di sini. Nah, ya setelah dari proses-proses ini yang tadi ke pembuatan, paling nanti kita coba lihat hasil. Oh hasilnya. Nah, hasil dari kesemuanya ini di bawah itu nanti ada gitar dan segala rupanya. Nah, ini apa nih? Nah, ini kulenter gendang kecil, ya. Cara membuat dan segala macamnya, Kang Dedi inilah pakarnya. Gimana nih Kang Dedi Jadi cara emang Kang buatnya? Dedi ini dia di bagian kalau di sini itu yang ngerjain membranofon ini, ya gendang pergendangan Kang Dedi. Nah, Kang Dedi bisa dijelasin kira-kira kayak gimana sih gitu? Ini awalnya bisa kayak gini. Nah, ya kalau ya sesuai yang kita ukurannya gitu, yang kita butuhkan, yang kecil apa yang besar membutuhkan berapa lempeng gitu. Itu ada rumusnya. Oh, ada rumusnya. Ya. Untuk hitung-hitungan untuk kemiringan, mendapatkan kemiringan itu ada rumusnya itu. jadi dalam artian seni itu nggak cuma dari perasaan. Kan orang bilang, oh seni itu improvisasi, seni itu ini. Enggak, di dalam seni juga ada ilmu pengetahuan. Di dalam seni juga ada sains. Ya ketika kita membuat ini, yang kita pakai ya selain rumus-rumus fisika ya rumus matematika yang jelas sehingga dia menjadi sebuah barrel atau sebuah gendang ini kan dia harus dari yang tadinya rata harus dipotong miring berapa supaya dia jadi Kayak tabung kayak begini. Oke Kak Faisal, Ani makasih ya Kak udah ngeliatin tempat produksi alat musik bambu ini. Nah aku mau lihat ke bawah nih. Ya, mangga silakan gitu kan di bawah banyak produk-produk yang udah telah jadi. jadi. Oke. Aku langsung aja ya Kak, makasih Mangga. ya Kak waktunya. Iya, terima kasih. Gitu kan, Wei? Wah lagi main gitar nih Kak. Iya. Gimana nih suaranya Kak? Suaranya unik dari masing-masing senar punya karakteristik ya. Berbeda-beda ya? Suara juga terus dia resonansinya tuh lebih panjang, beda unik dari masing-masing senar, dari ketika dipetik, ketika dimainkan itu beda. Oh ya, khas nih, baru pertama kali Megang megang alat musik dari bambu. ya, apalagi ini spesial dari bambu.
juga suaranya tuh bulat ya, bulat dari bassnya juga, terus dari masing-masing senar ketika dipetik itu dia nggak pecah, terus pokoknya Kualitasnya kualitas bagus. oke, lain daripada yang lain. Dari genggaman juga pas, terus juga kayaknya cocok buat apa? Buat yang pro juga ya. Pro-nya dari segi kualitas nggak bisa diragukan deh, pokoknya paling top. Coba kamu ini lagi dong, pengen denger nih suaranya lagi nih. Oke, coba ya. Bisa dirasakan pokoknya kayak Dinikmatin. ada suara lain di sini, di luar apa alam bawah sadar kita tuh kayak ada suara-suara yang unik, mungkin dari keunikan dari bambu itu ya, dari bahan itu sendiri dibanding dengan bahan-bahan yang lain dari kayu dan lain sebagainya. Betul. Coba ya. Bener-bener happy banget, Kak. Coba. Aduh, nggak bisa. Oke, Silent, sudah cukup puas kan? Udah ngobrol-ngobrol sama Kak Faisal dan udah diajak keliling-keliling nih sama dilihat-lihat dari produksi cara buat alat musik bambu ini. Nah, aku juga udah denger nih musiknya sama Kak siapa nih? Edo. Kak Edo. Oke, cukup sekian. Dadah!